membicarakan tentang tanaman obat keluarga atau toga sebagai pendukung kesehatan di era pandemi. Bersama dengan pembicara kami, Profesor Dr. Maisri Hartati Wahyuningsih, Magister Sains Apoteker dari Pusat Kedokteran Herbal FKKMK UGM, Departemen Farmakologi dan Terapi FKKMK UGM, dan akan dimoderatori oleh Ibu Vena Jaladara, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health dari Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial FKKMK UGM. Untuk Ibu Vena, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Senang sekali kembali lagi di Raisa ini di bincang-bincang santai pada sore hari ini. Perkenalan, saya Vena Jaladara. Seperti tadi yang sudah disampaikan, hari ini akan memoderatori untuk bincang-bincang santai terkait dengan topik pemanfaatan tanaman obat keluarga. Di sini bersama narasumber kita, Prof. Mai, nanti akan berbincang-bincang terkait topik tersebut seperti itu. Ya, selamat sore Prof. Mai. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Nje. Ya, mungkin bisa kita mulai Nje, Prof, bincang-bincang di sore hari ini. Ini mengenai pemanfaatan toga di masa pandemi. Jadi sepanjang pandemi ini, Prof, mungkin kita semua juga sudah pernah mendengar hoax yang beredar, ini banyak sekali, termasuk salah satunya mengenai pengobatan COVID itu sendiri yang seringkali dikaitkan oleh dengan penggunaan bahan-bahan alami atau herbal seperti itu. Dan ini tidak menutup kemungkinan hoax ini kan semakin hari bisa juga muncul terus gitu mengenai hal-hal ini. Untuk menghindari misinformasi, mungkin Prof. Mai terkait penggunaan obat herbal ini sendiri, kita berbincang-bincang di sore hari ini. Jadi sebetulnya dalam kapasitas apa sih Prof untuk obat herbal ini bisa bermanfaat kaitannya dengan pandemi COVID ini sendiri, Prof. Mai, monggo. Terima kasih Mbak Vena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya ya. Jadi senang sekali bertemu dengan kalian semua ya, khususnya di sini temanya sangat menarik ya, berkenaan dengan pandemi ya, dan tadi dikaitkan dengan tanaman obat keluarga ya, atau istilahnya toga ya. Nah, kalau tadi Mbak Vena menanyakan sejauh mana ya, jadi perlu diketahui bahwa kalau pandemi COVID ini kan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Jadi saya kira virus corona itu sudah tidak asing lagi ya. Dan sebenarnya semua penyakit yang berkaitan dengan virus itu sebenarnya dengan peningkatan sistem imun kita, dengan kita sehat dan sebagainya, saya kira kita bisa melawan virus tersebut ya. Jadi kalau berkaitan dengan si tanaman obat ya, itu saya kira banyak sekali tanaman obat atau toga di sini yang berkhasiat untuk melawan virus ini khususnya, tapi di sana tidak hanya untuk menaikkan sistem imun, biasanya berkaitannya dengan ada 3 aktivitas yang di situ bisa menaikkan sistem imun kita. Itu fungsi dari toga. Jadi yang pertama biasanya dikatakan orang mengatakan itu imunomodulator ya. Tetapi imunomodulator di sini juga harus kita pisahkan, apakah imunomodulator itu yang bersifat menstimulasi imun atau yang mensupres. Nah, untuk kaitannya yang untuk COVID ini yang berkhasiat untuk imunostimulan, artinya menstimulasi sistem imun. Nah, yang kedua biasanya tanaman atau istilahnya herbal ya Pak ya, saya pikirnya herbal itu lebih nyaman ya. Itu biasanya khasiatnya atau efeknya ke antiinflamasi ya. Jadi bisa dikatakan kalau kena COVID itu biasanya ada istilahnya tenggorokannya sakit dan sebagainya, sehingga dengan kayak istilah radang, kemudian dengan adanya antiinflamasi itu artinya menghalau radang ya. Jadi itu biasanya yang kedua.
Kemudian efek yang ketiga itu biasanya tanaman itu dikaitkan dengan antioksidan, Mbak. Nah, banyak banget, Mbak, yang namanya antioksidan itu biasanya. Tapi antioksidan tidak hanya untuk ini, tidak hanya untuk virus, macam-macam. Kita mau memutihkan kulit, mau apa, itu juga menggunakan antioksidan, oke, gitu ya, Mbak ya. Jadi peranannya kebanyakan di ranah 3 aktivitas itu. Begitu Mbak Vena, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih Prof. Mai. Tadi sudah cukup mulai tergambar gitu pemanfaatan obat herbal ini seperti apa. Nah, berarti ini seringkali banyak hoax tadi ya Prof yang mengkaitkan kalau obat herbal ini diklaim bisa menyembuhkan COVID itu sendiri seperti itu. Berarti sejauh ini belum ada entah itu studi ilmiah yang terbukti untuk hal tersebut ya Prof? Ya, jadi kalau berkaitan dengan COVID yang penelitian sampai saat ini langsung ke COVID itu belum banyak, Mbak. Hanya kalau saya baca di literatur beberapa teman-teman di Thailand itu malah justru mereka itu meneliti sambiloto. Kemudian meneliti ginger ya, jadi jahe ya. Kemudian yang satunya itu adalah temu kunci. Nah, dari 3 tanaman itu mereka itu meneliti, tapi masih taraf in vitro ya Mbak. Artinya dari virus itu diambil, kemudian dikulturkan, kemudian baru ditreatment dengan ekstrak yang tadi saya sebutkan. Itu ternyata itu yang paling bagus untuk untuk pembunuhan atau IC50-nya itu adalah kandungan yang ada di temu kunci. Mbak Vena tahu kan temu kunci ya? Kalau ibu-ibu sering menggunakan untuk apa sih? Masa apa Mbak? Kunci salap ya, pokoknya seger manis itu loh itu. Lah itu karena kandungan zat aktif androkarbolitnya itu yang ya. Ya, berarti sejauh ini masih titik beratnya untuk penggunaan obat herbal ini untuk pencegahan, Prof. Jadi belum ada yang terbukti bisa menyembuhkan begitu, Ya. Nah, kemudian satu lagi Mbak tambahan untuk yang sudah diteliti teman-teman dari LIPI Jakarta itu kalau penampungan COVID yang di Jakarta itu di mana Mbak? Wisma Atlet. Wisma Atlet itu juga masih tarafnya in vitro Mbak. Jadi ngambil dari sana kemudian dikulturkan. Terima kasih Prof. Mei. Kalau sejauh ini berarti tanaman apa saja yang bisa dimanfaatkan Prof untuk kaitannya peningkatan imun itu ya untuk pencegahan dari sisi pencegahannya sendiri? Ya, jadi kalau kita istilahnya dari sisi pencegahan itu memang tanaman obat itu tergantung dari jenis kandungan senyawa aktifnya Mbak. Biasanya kandungan senyawa aktif yang ada di dalam di dalamnya itu seperti flavonoid, seperti kurkumin dalam kunyit, kemudian ada kandungan vitamin C-nya, ada kandungan vitamin E-nya, kemudian ada kandungan terpenoid yang notabene di sana masuk di dalam kelasnya tetraterpen ya, ada alfa, beta, gamma karotin, ada likopen dan sebagainya itu kandungannya. Nah, kalau yang tanaman yang digunakan sehari-hari mungkin kalau ibu-ibu saya kira lebih familiar ya kalau saya katakan karena itu misalnya seperti jahe, kunyit itu kan di kulkas banyak ya itu artinya bukan di kulkas ya jadi di persediaan bumbu dapur itu aja kan banyak banget gitu loh Mbak. Itu yang notabene sering digunakan untuk bumbu dapur ya itu ya. Jadi seperti jahe ya, jahe itu banyak sekali manfaatnya terutama di sini yang untuk meningkatkan sistem imun itu ada beberapa penelitian mengatakan itu punya cirinya Mbak karena ada kandungan gingerbread, kemudian ada kandungan kurkumin dan sebagainya. Kemudian kunyit ini juga apalagi kunyit ya ini kalau dikombinasi biasanya dengan garlic atau dengan apa ya Pak? Garlic itu bawang putih ini ternyata cukup bagus, cukup intens untuk meningkatkan sistem imun ya. Hanya gini Mbak, kadang untuk kunyit itu absorpsi di dalam
tubuh kita itu tidak sebagus kalau ada kombinasinya, Mbak. Nah, itu makanya kenapa? Karena itu kandungan kurkumin itu kalau pada penelitian pada hewan coba itu bahkan tidak diabsorpsi secara maksimal. Nah, kalau ada kandungan yang lain, misalnya nutrasetikal yang lain ya, contohnya lada hitam, Mbak, itu Pipernigrum. Nah, itu ternyata di penelitian hewan coba itu bisa meningkatkan 154 kalinya, Mbak, untuk absorpsinya loh, Mbak. Ini otomatis kalau absorpsinya tinggi berarti nanti metabolisme dan sebagainya itu lebih bagus ya, jadi istilahnya itu. Nah, kalau di manusia itu penelitian di manusia juga sudah disebutkan di sana bahwa kombinasi antara di sana kurkumin ya, Mbak, yang menjadi penelitian itu kurkumin yang dikombinasi dengan piperin yang ada di dalam lada hitam itu untuk manusia bisa meningkatkan 2000 kalinya gitu, Mbak. Itu untuk absorpsinya. Pastinya kalau peningkatan absorpsi itu berkaitan dengan efek yang ditimbulkan. Begitu, Pak. Makanya biasanya saya kalau godok kunyit biasanya tak kasih sedikit bubuk lada hitam itu. Ya memang rasanya enggak, tapi itu kenyataannya karena kunyit sendiri kurkuminnya itu sangat jelek absorpsinya di dalam tubuh. Padahal zat yang beraktivitas yang berkhasiat di dalam kunyit tersebut adalah kurkumin, dimetoksikkurkumin dan bisdimetoksikkurkumin. Begitu, Mbak. Ini yang jahe dan kunyit ya, Mbak ya. Nah, kemudian tanaman lain masih banyak banget, Mbak. Ada sambiloto tadi yang sudah diteliti oleh teman-teman di Thailand, kemudian ada meniran, ya. Meniran sudah tahu itu, itu tanaman sudah istilahnya merakyat ya. Itu banyak saya itu saya noleh ke kanan aja ini sudah meniran banyak banget ya itu, dan apalagi kalau hujan mulai kayak gini nanti banyak tumbuh ya. Itu kemudian temulawak nggak asing lagi ya, Mbak. Kalau temulawak jarang itu untuk bumbu, tadi untuk bumbu kan jahe kunyit ya. Kemudian, nah ini yang bukan asli Indonesia itu kalau dikenal istilahnya Echinacea purpurea, atau kalau, nah ini bedanya kalau orang Indonesia menyebut itu kadang apa ya, keliru dengan namanya bunga kertas gitu, Mbak. Padahal itu beda. Nah, itu tapi itu sudah ada produk untuk sediaannya dalam bentuk kaplet. Nah, kalau Mbak Vena Presa itu seperti imbus ya, imbus force itu ya, itu untuk meningkatkan sistem imun. Misalnya penelitiannya sudah banyak banget yang mengenai Echinacea itu. Kemudian yang banyak juga di sekeliling kita mengkudu ya, atau noni ya istilahnya, kemudian jambu biji dan sebagainya. Itu Pak Vena, kalau saya sebutkan satu-satu nanti banyak banget gitu, tapi paling tidak sudah ada gambaran di sekitar kita aja sudah banyak banget ya. Jadi apalagi itu nanti kalau seperti sambiloto, temulawak dan sebagainya ini kalau di toga di taman obat keluarga itu ditata rapih itu bagus banget. Oh ini khasiat efek ke sistem imun, ini ke antipiretik dan sebagainya. Begitu Mbak Vena, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan J. Matur nuwun Prof. Mai. Izin Prof, di sini kan ada beberapa teman-teman juga yang masuk ke sini, Ibu Bapak. Nanti kalau ada yang ingin bertanya langsung ke Prof. Mai, bisa silahkan tuliskan atau ketikkan di kolom chat, atau mungkin bisa raise hand, nanti bisa bertanya langsung. Begitu. Ya, tadi ternyata banyak sekali ya Prof untuk tanaman obat keluarga ini yang bisa dimanfaatkan ya untuk yang herbal ini. Dan sangat juga banyak yang sangat mudah didapatkan gitu. Sehari-hari ternyata kita sering gunakan atau sering lihat juga. Nah, kalau untuk tadi misalnya jahe dan kurkumin tadi mungkin Prof untuk pengolahannya sendiri seperti apa agar bisa bermanfaat untuk tubuh itu? Apa cukup direbus saja, kemudian apa memang airnya saja yang dikonsumsi atau bagaimana, Prof? Nah, kalau itu kaitan dengan masaknya ya Mbak ya, kita mau kemana? Kalau misalnya kita ya, kalau produsen
itu dia nggak mau ribet-ribet Mbak. Jadi dia mengekstrak bahan-bahan itu, diambil sarinya, kemudian diuapkan jadilah ekstrak. Mau dibikin apa? Oh, dain kapsul, berarti itu dibikin kapsul. Kemudian dari ekstraknya itu biar nanti bisa dikonsumsi oleh semua orang, artinya itu dalam menelan itu gampang. Kalau kapsul kalau gede kan juga susah. Oh, dibikin suatu sirup atau suspensi. Itu Mbak, itu kalau mau ke drug development ya, pengembangan ya. Tetapi kalau ke masyarakat ya, saya biasanya bicaranya ini Mbak, kita mau menyediakan untuk siapa? Kalau untuk sehari-hari, nah itu bisa ya. Nah kalau sehari-hari kita cukup aja Mbak, direbus maksimal itu sekitar 15 menit. Nah tetapi tolong jangan apa istilahnya, jangan pakai seperti panci aluminium gitu loh Mbak ya. Nah, itu ya. Jadi saya kok apa ya istilahnya kadang wah ini digodok sampai 3-4 hari. Nah itu zat aktifnya akan rusak Mbak ya. Jadi biasanya herbal itu dapat tersari dengan sempurna itu apabila pada suhu sekitar 90 sampai 96 derajat Celcius ya. Itu selama maksimal sampai bisa 15 sampai 20 menit sampai 30 menit tergantung jenis yang akan kita bikin sediaan itu. Mestinya kalau rimpang jahe itu kan rimpang Mbak. Rimpang itu apa ya? Rimpang itu Mbak nih orang itu kan nggak mungkin digeludungnya terus direbus ya Mbak ya. Nah itu pastinya di slice Mbak. Nah itu paling bagus itu dikeprek dulu ya. Jadi sudah tahu dikeprek ya Mbak. Kemudian diiris itu untuk tersarinya lebih sempurna dibandingkan dengan kalau kita menggunakan utuh. Itu loh Mbak, gitu ya. Jadi seperti itu. Gitu Mbak. Jadi kita tergantung. Jadi kita itu gini. Tapi kan nggak mungkin kita misalnya mau pergi ke daerah mana kok bawa jahe yang ungkul-ungkul kemudian mau digodok kemana lah itu ya. Jadi kita itu tergantung ya. Jadi biasanya ada keuntungan kerugiannya. Tapi kalau di rumah ya kita cukup merebus sendiri dan sebagainya. Tetapi waktunya ditentukan ya Mbak. Jadi tidak 2-3 hari digodok sampai itu zat aktifnya Mbak yang nggak kuat gitu Mbak. Iya, mantenan Prof. Mai. Iya, itu tadi terkait pengolahan itu mungkin juga penting ya Prof, karena mungkin kalau masyarakat masih kurang memahami, malah tadi itu ya, banyak yang berpikir ini makin lama diolah biasanya itu makin berkhasiat seperti itu kan ada yang itu pameonya kan katanya semakin kental semakin berkhasiat itu. Iya, tapi justru ternyata malah menghilangkan atau melunturkan ke zat kekhasiatannya itu sendiri ya, zat yang malah berguna itu ya Prof, merusak ya? Mbak bukan melunturkan iya. ya. Sekarang gini aja ya. Mbak, sekarang gini aja. Contohnya kita anu aja lah, kita apa ini masalahnya bincang-bincang apa tadi santai ya, jadi santai. Jadi saya kasih contoh Mbak, misalnya kita menyeduh teh aja lah. Kalau nenek moyang kita, nenek-nenek kita pasti tahu. Ini bocah orang raisong ngecom wedang lah. Teh kok kayak comber. Lah itu juga karena proses ekstraksi atau pembuatannya itu yang keliru Mbak. Jadi kalau misalnya biasanya ibu-ibu muda kan sibuk atau pas apa wis pokoknya teko itu dikasih air, dikasih teh, godok, duduk sampai ditinggal kemana-mana lah. Itu kan memang luar biasa kentalnya. Tapi itu kalau orang tua yang merasakan kok kayak gini wong kentalnya. Nah itu karena senyawa-senyawa seperti katrit dan sebagainya itu akan hilang di sana Mbak. Apalagi itu senyawa-senyawa atau golongan senyawa yang termolabil ya. Jadi itu ya. Nah, makanya kenapa kalau orang tua saya dari desa Mbak, makanya diajarin, Munino gitu juga. Nanti kalau bikin teh, tolong nek wis umup masukkan di sini terus tutupan, ora usah suwe-suwe. Ya, mohon maaf yang tidak bisa bahasa Jawa ya. Nggak usah lama-lama, maksimal 20 menit aja terus kamu saring. Itu rasanya akan lebih enak. Nah, itu kalau saya kaitkan dengan ilmu saya ya, ilmu Van Duyn yang dari itu Van Duyn itu adalah
buku dari Belanda yang itu luar biasa ternyata, karena Belanda itu agak sama ya dengan kita untuk preparasi itu dan sebagainya. Nah itu ternyata rasanya lebih enak dibandingkan dengan tadi yang kental tadi. Gitu Mbak ya, gitu. Jadi dengan pandangan seperti ini nanti teman-teman bisa tahu, oh ternyata kalau saya pergi jauh, saya nggak mungkin kan mau godok ini, tetapi oh saya bawa namanya istilahnya nutraceutikalnya atau food supplement-nya. Gitu Mbak Vena, ya mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih sekali ini Prof sudah makin terbuka terkait penggunaan itu tadi ya obat herbal, tapi ternyata bukan hanya sekedar mendapatkannya mudah, tapi juga mengolah dan memanfaatkan itu juga harus tepat seperti itu ya Prof Maya. Nah terkait tadi mungkin kalau misalnya di skala rumah tangga mungkin kita ingin mengkonsumsi itu rutin begitu Prof, kira-kira kalau untuk pembuatannya itu memang harus fresh, 1 hari harus habis atau bisa disimpan bagaimana begitu mungkin Prof Maya? Ya, jadi kalau menurut teori, ya, saya biasanya berteori ya. Kalau menurut teori itu kan kalau di dalam buku farmakope dan di mana-mana itu disebutkan bahwa dengan penyeduhan 90 sampai 96 derajat Celcius itu dinamakan infusa atau dikoktum. Lah itu kalau menurut literatur itu harus dibuat fresh. Artinya itu bisa dikonsumsi maksimal 24 jam. Tetapi ingat, kalau itu yang dengan air ya Mbak, ingat kalau yang misalnya jahe, temulawak, kunyit yang diperes itu diparut kemudian diperes kayak mbok jamu gendong, ya toh? Itu kan biasanya dikasih air matang ya Mbak ya. Nah itu kemudian disaring di saringannya rupanya ya seperti itu, katanya lebih jos gitu nek warnanya gitu loh Mbak. Nah itu akan beda. Kalau itu yang dibuat oleh mbok jamu gendong itu mohon untuk langsung diminum ya, karena itu adalah air dingin. Itu nanti kita takutnya adalah aflatoksin masuk, kemudian fungi dan sebagainya masuk. Itu maksimal hanya 24 jam. Nah kalau direbus itu tadi bisa satu hari. Kalau dibikin tadi ekstra kemudian masukkan kapsul, lah itu bisa biasanya ED-nya sampai 1 sampai 2 tahun untuk obat herbal. Begitu Mbak. Ya, berarti semakin kering itu semakin bisa masa penyimpanannya masih lama begitu ya Prof? Iya, tapi kalau kita untuk fresh memang seperti itu. Terus gini Mbak Nyun Sewu. Nah, kalau tadi soalnya Mbak Vena, saya terus tergelitik menjawab ya, karena Mbak Vena mengatakan kering ya. Nah, kalau itu simplisianya kering, artinya misalnya saya punya jahe, kemudian saya bersihkan, kemudian saya cuci, kemudian saya slash, kita di matahari, dijemur. Nah, itu awet Mbak. Awet artinya lah itu menggunakan tadi yang waktu 30 menit untuk merebusnya gitu ya Mbak ya. Jadi kita bisa bedakan. Dan itu penyimpanan atau pembuatan sediaan yang lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan jahe yang masih fresh, artinya simplisia basah. Karena simplisia basah nanti coba Mbak Vena masukkan itu di kulkas, nanti pasti ada kayak mau tumbuh itu. Nah, padahal kalau ada jahe, ada kunyit sudah mau tumbuh seperti itu, ada zat aktif atau metabolit sekunder yang terhilangkan karena dia mau untuk tumbuh tanaman itu, gitu loh Mbak. Bisa dicoba itu jahe itu coba dikasih kulkas, nanti kan tumbuh cingit-cingit itu. Nah, itu beberapa metabolit sekunder atau zat aktifnya bisa berkurang atau bahkan hilang. Ya, gitu Mbak. Jadi kalau kering itu lebih awet ya. Oh, iya. Seperti ada tunas mau tumbuh begitu. Iya. Lah, kalau empon jahe kunyit ini coba kalau mau musim hujan, pasti dia pada terunyuk lah Mbak itu pada. Nah, kalau kita pas manen pada waktu itu, waduh, lah itu banyak zat aktif yang berkurang pada saat itu. Karena biasanya metabolit sekunder atau zat aktif yang ada di dalamnya itu baru menggunakan energinya untuk tumbuh itu, sehingga nah itu Mbak ya toh gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Prof. Mungkin memberi kesempatan dulu kepada Ibu Bapak di sini, apa sudah ada yang ingin bertanya langsung seputar pemanfaatan obat ini ya, obat herbal?
Mumpung ada ahlinya langsung ini, Prof. Enggak, sama-sama belajar, Mbak. Belum ada di Komcek, belum ada di Resen juga belum ada. Mungkin bisa kita lanjutkan dulu ya, Prof ya. Ya, tadi terkait penyimpanan itu sudah ya. Berarti memang idealnya dikonsumsi sehari untuk yang tadi ya menggunakan air begitu cara pemasakannya. Kemudian untuk kita nih misalkan ibu-ibu di rumah atau kita yang ingin mengolah sendiri, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan, Prof, dalam pengolahan obat herbal ini, misalnya tanaman herbal untuk bisa bermanfaat untuk dikonsumsi, Prof? Maksudnya pengolahan yang tadi, Mbak? Iya, apa yang saja perlu kita perhatikan begitu? Oh ya, oke ya. Jadi untuk pengolahan itu yang perlu diperhatikan adalah pertama adanya alatnya ya Mbak ya. Jadi alatnya, makanya kenapa jamu yang itu menggunakan seperti kuali itu Mbak. Lah itu malah bagus karena itu adalah inert. Inert itu artinya tidak merusak atau tidak berinteraksi dengan zat aktif yang ada di dalam herbal itu. Makanya jamu-jamu yang pahitan itu kan menggunakan kuali ya Mbak. Kuali itu dari tanah. Itu pertama alatnya ya. Kalau nggak punya menggunakan istilahnya panci aluminium ya, aluminium stainless ya. Kalau nggak bisa menggunakan panci infus. Panci infus itu sebenarnya kayak ngetem Mbak itu. Jadi kayak ngetem nasi kan sudah biasa Mbak. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah caranya ya. Jadi jangan istilahnya digeruduk-geruduk dipanaskan di atas kompor sampai mendidihnya sekian jam. Nah, itu ada waktunya, Mbak. Kalau bahan-bahannya itu bahan-bahan basah, bahan-bahan daun, bunga, kemudian kayak semacam ranting kecil-kecil itu maksimal bisa 10 sampai 15 10 sampai 20 menit, tetapi kalau yang seperti ranting yang kandel ya, kemudian rizom itu, kemudian dari akar batang itu bisa sampai 30 menit. Jadi tergantung nanti simplisia atau bahan yang akan kita rebus itu seperti apa, gitu loh Mbak. Jadi kayak kita pasak bumi kan pakainya kan apa itu batangnya, nggak mungkin itu kalau seperti daun. Nah gitu Mbak, itu lamanya seperti itu ya. Di samping lamanya lah itu kemudian sedapat mungkin ukuran dari yang akan digunakan untuk merebus ya. Nah itu sebenarnya banyak sekali di buku empon-empon dan sebagainya, misalnya seperti temulawak. Temulawak itu sudah banyak istilahnya banyak diteliti dan itu kandungannya 4% saja sudah untuk meningkatkan sistem imun, bisa untuk menambah nafsu makan. 4% itu artinya 4 gram, Mbak. Nah, itu dalam 100 ml air. Nah, kalau mau kelipatannya 200 ya 8 gram. Seperti daun kembuyung itu sudah penelitiannya Profesor Sito itu 0,5%, artinya setengah gram daunnya di dalam 100 ml itu sudah cukup ya. Jadi tergantung, karena itu di beberapa buku cabai puyang dan sebagainya sudah ada berapa lembar dalam sekian, tergantung itu Mbak. Jadi beda-beda. Nah, bagaimana kalau belum disebutkan di dalam buku? Nah, itu mesti pertanyaannya seperti itu kan Mbak. Orang kan males kan mau baca buku. Nah, itu secara umum itu adalah 10%, artinya 10 gram sediaan dalam 100 ml air Mbak. Kalau mau bikin 2 gelas atau 200 ml ya itu berarti 20 gram gitu. Prof, saya mau bertanya, ketika ada beberapa yang kalau kemarin itu lagi booming itu pada saat pandemi itu kombinasi antara kunyit, jahe, dan serai, dan juga gula merah itu dijadikan satu katanya untuk kekebalan tubuh. Nah, kalau percampuran antara komponen-komponen itu yang harus kita perhatikan apanya saja nih, Prof? Oke. Ya sekarang ganti Mbak Galo. Ini saya barusan manduk nyanyinya bagus, jadi terlena dengan nyanyinya Mbak Galo, bagus ya. Jadi istilahnya itu pencampuran ya Mbak. Saya kalau pagi juga bikinnya tak campur Mbak itu gitu. Jadi saya kira nggak masalah Mbak, asalkan kita memang untuk takarannya itu bisa istilahnya
sepadan ya, Mbak. Artinya biasa antara ini sekian 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 itu saya kira. Karena itu nanti hubungannya juga dengan rasa, Mbak, ya. Jadi itu. Jadi ke beberapa bahan tadi yang disebutkan oleh Mbak Galuh itu memang cukup cukup menopang untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas tubuh, Mbak, karena memang itu di dalam beberapa penelitian itu memang walaupun itu mungkin masih taraf in vivo, mungkin masih taraf in vivo menggunakan hewan coba apa atau menggunakan model ikan dan sebagainya, itu memang bisa untuk imunostimulan ya. Kalau kita khusus mengenai meningkatkan daya tahan tubuh berarti itu ke imunostimulan. Tetapi kalau tadi sudah saya sebutkan di awal, kalau yang untuk pandemi itu pastinya itu kombinasi antara imunostimulan, antiinflamasi, antioksidan itu kalau bersatu jadi bergabung jadi satu itu lebih luar biasa gitu, Mbak. Jadi nggak masalah kalau merebut jadi satu. Saya juga sering seperti itu. Hanya gini, Mbak, kalau itu rimpang, notabene tadi dikatakan jahe, kunyit ya, itu saya kira sering itu sayangnya nggak masalah karena itu masuk juga di dalam suatu rimpang. Lah itu bisa maksimal tadi 30 menit tadi ya. Jadi itu. Ya, gitu Mbak. Kalau untuk berapa yang harus dicampurkan itu tergantung selera kita ya. Jadi misalnya ini kok pedas sekali ya, ini saya tak kurangi untuk tak kurangi untuk jahenya gitu Mbak. Halo, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Oke, matur nuwun Prof. Terima kasih Bu Vena. Oke, matur nuwun Mbak Galuh. Ini ada pertanyaan dari Bu Yunita, Prof. Ini mungkin terkaitannya dengan dosis juga ya. Apakah kalau konsumsi obat herbal ini ada dosis tertentu yang perlu diperhatikan dan perlu diikuti juga? Ini mengenai pertanyaan adalah apakah aman untuk mengkonsumsi empon-empon setiap hari, Prof. Mai? Ya, tadi berkaitan dengan istilahnya berkaitan dengan dosis ya Mbak ya. Nah, kita lihat biasanya saya kalau posting pakai PowerPoint, saya nerangkan pakai PowerPoint itu untuk kunyit ya. Jadi sebaiknya misalnya minumnya setelah makan itu karena apa? Itu adalah saya kira kalau hanya porsi untuk itu direbus dengan kadar tertentu saya kira tidak masalah. Tetapi kalau sedikit over dosis istilahnya ya lebih padat lebih kental dan sebagainya itu otomatis kan kaitannya juga lebih tinggi ya Mbak, itu akan perih Mbak, itu untuk kunyit ya. Kemudian untuk jahe itu ada kandungan yang membuat membuat pedas sekali itu loh ya Mbak. Jadi biberon itu pedas banget itu. Nah, apa kuat enggak? Nanti biasanya perih di lambung. Lah itu berkaitan dengan apakah minumnya sebelum makan atau sesudah makan itu. Nah, kalau kaitannya setiap hari itu asalkan dosis yang disarankan bisa istilahnya diikuti, saya kira it's okay, nggak masalah karena itu bukan langsung pada zat aktifnya ya, jadi seperti itu. Toh itu masih campuran kandungannya banyak banget. Tadi saya sebutkan kalau temulawak itu cukup 4 gram. Kalau mau 200 ml ya cukup 8 gram. Kan sudah disebutkan untuk aturan-aturannya. Jadi kalau setiap hari tidak masalah ya. Ya contohnya saya itu tiada hari tanpa minum seperti itu gitu Mbak Yunita. Gitu Mbak Vena, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Ibu Yunita, apa ada tanggapan lagi mungkin Ibu dari pertanyaan yang disampaikan? Mungkin bisa langsung aja saya, tapi nggak lihat. Iya. Saya hanya lihat dari chat ya. Oh iya ada ini. Tapi offline ya. Terima kasih Prof. Itu tadi terkait dosisnya tadi ya Prof. Berarti memang sama ya, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik juga ya Prof. Berarti ada dosis-dosis tertentu yang perlu diperhatikan juga. Ya, jadi ada makanya kalau tadi tidak tahu ini itu sebenarnya sudah ada literaturnya atau belum ya, Blodon itu 10%, artinya 10 gram. Kalau bikin infus Mbak ya itu. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi Prof di kolom chat.
dari Ibu Kiki terkait ini, apakah ada buku panduan praktis yang direkomendasikan untuk masyarakat mengenai khasiat dan tata cara meramu serta takaran obat herbal? Jadi apakah mohon maaf, Bapak dari Bapak Kiki, mohon maaf dari Bapak Kiki ini terkait itu tadi. Apakah ada panduan yang sudah dikeluarkan mungkin secara resmi dari Kemenkes atau lembaga lain yang terkait begitu Prof terkait tata cara dan peramuan obat herbal ini yang bisa dipelajari? Mbak Vena, itu pertanyaannya bagus banget ya. Itu banyak sekali ya buku-buku yang sudah beredar itu, bahkan itu tapi itu digunakan secara tradisional dan empiris. Nah, justru kalau digunakan secara tradisional dan empiris itu sudah digunakan sudah lama. Kita itu sekarang kalau drug development, pengembangan obat, biasanya menggunakan awal atau baseline-nya itu penggunaan yang empiris itu. Karena tanpa petunjuk empiris, nanti kita di dalam penelitian itu akan seperti kalau kita masuk ke hutan belantara tidak tahu apa-apa, nah kan susah, ini untuk apa ya, saya mau teliti untuk ini, tapi biasanya dengan petunjuk nenek moyang, oh ini sak gegep aja, oh ini tanaman ini hanya sekian, itu kan sudah ada petunjuk. Nah itu buku-bukunya sudah banyak beredar, seperti buku Cabe Buyang, nenek moyang dan sebagainya. Dan baru-baru ini pandemi COVID ini BPOM juga sudah mengeluarkan semacam panduan untuk buku ya ada itu di monggo search internet ya, Mbah Google itu kan pinter itu ya, di sana ada ya, jadi buku istilahnya panduan khusus di sana untuk meningkatkan sistem imun di era pandemi ya. Jadi di situ apa nggak usah dilihat sudah diteliti nah itu biasanya di sana hanya disebutkan secara tradisional digunakan seperti ini itu ada gitu Mbak untuk panduannya. Kalau mau lebih lengkap lagi, ada di namanya farmakope herbal, itu sudah ada acuan sediaan herbal. Sekarang banyak banget Mbak, kita untuk tim ahli biasanya diminta oleh Badan POM untuk menyusun itu gitu. Tapi klaim untuk terakhirnya adalah milik Jakarta atau BPOM. Begitu Mbak Vena, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Prof. Mai. Bagaimana Pak Kiki, mohon maaf tadi saya salah menyebutnya, sudah jelas ya Pak Kiki, ada beberapa panduan yang bisa diakses secara terbuka begitu ya Prof. Mai ya, salah satunya dari BPOM Indonesia. Terima kasih Prof, terima kasih Mbak Vena. Ya, sama-sama Pak. Mohon maaf ini Mbak Vena salah itu dari dikira Ibu. Nggak apa-apa ya Pak, mohon maaf. Berarti ada panduan-panduannya yang bisa diikuti juga sebetulnya begitu ya, Prof. Bahkan itu di situ disebutkan ada penelitiannya apa. Nanti kita tinggal mengambil, ternyata jahe itu bisa untuk ini. Begitu Mbak Vena. Ya, tadi kaitan lagi kembali ke dosis dan takaran begitu ya, Prof. Kalau misalkan dikonsumsi secara rutin ini, apakah juga seperti halnya obat kimia yang lain, ini apa ada efek samping juga, Prof, terkait konsumsi obat herbal? Mudah-mudahan menjawab ya Mbak. Sangat berbeda sekali dengan yang namanya obat modern atau konvensional drug ya Mbak ya. Karena perlu diketahui kalau konvensional drug itu hanya single compound atau single senyawa. Makanya kalau kita minum panas ya, kita pas badannya panas minum parastamol, coba tidak sampai sekian jam sudah sembuh. Makanya kalau ada leaflet atau ada di TV itu, wah ini obat herbal cespleng, itu nonsen. Karena apa? Di dalam herbal atau tanaman itu kandungan yang ada di dalamnya banyak banget, bahkan ribuan senyawa yang ada di sana. Gitu loh Mbak, hanya dari beberapa senyawa itu memang ada yang bertanggung jawab untuk ini, makanya kenapa satu tanaman itu bisa digunakan untuk macam-macam penyakit, karena zat aktifnya masing-masing mempunyai peranan masing-masing. Begitu Mbak, mudah-mudahan menjawab.
berarti memang harus diperhatikan tadi ya Prof. Tapi kalau efek samping penggunaan jangka panjang ini apa ada sendiri ya Prof? Misalkan ya itu tadi ramuan jahe dan temubuci dan lain-lain seperti itu. Ya, saya kira kalau kita bicara mengenai jangka panjang, kita bisa lihat search di dalam suatu penelitian untuk uji toksisitas. Di sana ada disebutkan ada toksisitas akut, itu toksisitas yang langsung digunakan atau toksisitas misalnya diteliti sampai setengah bulan, ada toksisitas subakut itu 3 bulan dan bahkan ada yang diuji toksisitas sampai 6 bulan. Nah, di sana coba dilihat apakah dengan uji toksisitas yang hasilnya nanti lethal dose 50 itu apakah menyebabkan kematian atau tidak pada hewan coba. Itu dulu aja. Jadi kalau search di situ ternyata itu aman sampai dosis tidak terhingga sampai 6 bulan itu tidak toksik, berarti itu tiap hari kita gunakan tidak toksik, asalkan dengan dosis yang tepat gitu loh Mbak. Seperti tadi temulawak ya jangan, wah ben manjur saya menggunakan 10% lah. Kan itu sudah diomongin, tolong deh pakainya 4% gitu. Untuk tepuyung ya harusnya hanya setengah gram. Wah saya nggak mantep toh ini hanya herbal, saya mau pakai 9%. Lah itu nanti lah nggak sempat kita duduk karena kencing terus. Nah dan sebagainya. Kayak gitu Mbak, jadi seperti itu ya. Nah, gitu. Ya, itu kaitannya tadi banyak persepsi masyarakat kan ini karena obat dari alami gitu ya, berasal dari alami pasti aman. Jadi minum bukan istilahnya bukan gitu. Bebas efek samping. Ya, kita mengatakan bebas efek samping apabila penggunaannya benar, dosisnya kita bisa tahu gitu loh Mbak ya. Terima kasih Prof. Mai. Ini yang perlu digarisbawahi juga ya Prof. Mai ya. Setiap hal itu perlu masih ada takaran dan dosis yang perlu diperhatikan juga. Walaupun itu alami, bahannya herbal seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita itu agak pusing ini sebenarnya gimana sih herbal ini? Coba search aja di tadi Mbak Google itu tadi, mesti dia mesti menjawab. Oh ini belum ada penelitian toksisitas ini, ya jangan berani-berani kita gunakan tiap hari seperti itu Mbak. Jadi penelitian in vitro dan juga penelitian pada hewan coba itu merupakan langkah sinyal kita tahu bahwa herbal ini aman atau tidak gitu. Sejauh mana keamanannya. Ini ada pertanyaan lagi Prof dari pendengar Raisa tapi via WA tadi dari Mbak Galuh mungkin bertanya apakah ada perbedaan jika perbedaan kandungan dalam obat dalam toga atau suplemen instan yang sudah dikemas secara instan dengan pembuatan fresh tadi di rumah seperti itu Prof. Mai. Apakah ada perbedaan kandungannya dan khasiatnya? Ya, bagus pertanyaannya. Kalau perbedaan kandungan tidak Mbak. Kalau perbedaan kandungan artinya kalau itu kunyit ya ada kurkumin walaupun itu dibikin instan ataupun direbus langsung ya kandungannya kurkumin bisdimetoxikurkumin itu ada kandungannya. Kemudian hanya yang berbeda banyaknya sari atau zat aktif itu yang tersari. Itu saja, ya. Nah, itu perlu diketahui kalau instan ya. Instan itu kan pembuatannya itu dibuat apa ya istilahnya diambil sarinya kemudian ditambahkan suatu gula ya toh yang nanti dikeringkan ya. Jadi masih melalui proses itu dan nanti kalau mau menggunakan dilarutkan lagi kan Mbak. Ya, pastinya itu ya hampir sama dengan yang kita seduh yang langsung. Hanya gini. Kalau yang model instan itu kan pengeringannya menggunakan gula, Mbak. Sementara kalau kita ya istilahnya punya diabetes atau apa kan akan sangat berbeda Mbak. Terus terang saya kalau merebus itu tanpa gula Mbak. Ya, jadi itu istilahnya secara leja artisnya seperti itu. Leja artis itu omongannya leja artis ya apa ya? Seni ya, jadi ya secara seninya seperti itu. Gitu Mbak. Instan pasti kandungan gula di sana yang menonjol. Sementara kalau kita rebus itu tidak ada gulanya sama sekali. Kalau tidak kita masukkan gula loh Mbak. Nah, kalau kita diet
godok 10.000 gula pasir setengah kilo. Ayo podo wae sami mawon, Mbak. Nanti mana yang akan muncul gitu loh, Mbak Wina. Sudah jelas itu, Mbak. Jadi Kalau itu kandungannya tidak beda guyoni ya. saya itu. Jadi itu tergantung personal masing-masing juga ya, Prof. Kondisi personal masing-masing begitu ya. Dicermati lebih lanjut. Kemudian ada pertanyaan lagi, Prof, dari Pak Kiki lagi terkait apakah pemanfaatan obat herbal ini cukup aman bagi anak-anak, terutama balita. Jadi sejauh mana orang-orang yang bisa atau dikatakan aman untuk mengkonsumsi obat herbal, Prof. Mai? Ya, saya kira itu yang namanya herbal bisa untuk anak, bisa untuk dewasa, untuk manula dan sebagainya, tergantung takarannya tadi, Mbak. Ya, pastinya kalau ada kalau kita bicara mengenai obat, pastinya dosis untuk anak-anak dengan dosis untuk dewasa pastinya itu akan sangat berbeda kan. Misalnya seperti paracetamol. Kenapa paracetamol itu kok kita pakai contoh obat modern dulu ya, Mbak ya? Karena ini nanti bisa, karena sebenarnya obat herbal itu juga obat tetapi itu istilahnya obat tradisional ya, itu hampir sama ya. Jadi kayak paracetamol untuk dewasa kenapa bisa 500 mg ya? Kenapa kalau untuk anak-anak kok dosisnya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali? Berarti kalau anak berat badannya itu 10 kilo, kita bolehnya hanya 100 mg sampai 150. Jadi kalau itu tabletnya 500, itu bisa digerus kemudian dibagi 5 kan. Nah, kan itu 1/5-nya. Lah, untuk anak-anak juga berlaku seperti itu, dan di dalam buku Cabe Buyang, di dalam buku-buku itu disebutkan kalau anak sekian, untuk dewasa sekian gitu. Kalau untuk manula saya kira untuk herbal hampir sama dengan dewasa. Tapi kalau obat konvensional sudah beda lagi. Kalau manula biasanya ada pengurangan dosis. Karena apa? Karena organ-organ tubuh manula kan sudah berkurang fungsinya dan sebagainya. Gitu, Mbak, hubungannya dengan dosis. Terima kasih Prof. Mai. Bagaimana Pak Kiki? Sudah cukup jelas dan sudah cukup menjawab? Jelas, Prof. Jelas, Mbak Vena. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kiki. Kemudian ini ada... Mohon maaf, saya menggunakan obat modern untuk contoh ya, tadi saya sebutkan ya, misalnya paracetamol untuk anak itu berarti kan 1/5-nya dibandingkan dengan dewasa. Lah itu bisa dikira-kira sendiri ya, tapi saya yakin itu aman kalau memang masih dalam konteks takaran aman. Itu, Mbak. Siap, Prof. Kemudian ini ada yang bertanya lagi, ingin bertanya, Prof, raise hand langsung di sini. Monggo Pak Ahir Fahrudin, silahkan menyampaikan pertanyaannya langsung ke Prof. Mai. Ya, terima kasih Bu Vena. Izin bertanya, Prof. Saya kan berasal dari pedalaman Sumbawa sana, Prof. Jadi di sana itu ada tanaman yang secara turun-temurun seperti itu dikonsumsi untuk kanker payudara, gitu, Prof. Dan orang di sana itu memimpikan gitu kalau tanaman ini berkhasiat untuk kanker payudara. Dan setelah saya lakukan langsung datang ke tempatnya seperti itu, Prof. Di sana ada 2 wanita yang sudah divonis stadium 2 kanker payudara. Nah, karena model tanamannya itu akarnya kemudian diambil, kemudian direbus gitu, Prof. Itu tanpa ada takaran, semacam takaran, pokoknya direbus dengan 500 ml air seperti itu. Itu Prof, 2 bulan kemudian mereka yang divonis kanker itu kankernya hilang kayak gitu, Prof. Nah, tetapi pertanyaan saya, hal-hal seperti itu kurang mendapatkan tempat gitu, Prof. Seperti itu, kalau pengobatan komplementer seperti itu. Nah, bagaimana sebetulnya upaya kita untuk agar hal-hal yang bersifat tradisional ini bisa kita jadikan sebagai semacam obat permanen lah kayak gitu, yang bisa dicoba seperti itu. Terima kasih, Prof. Langsung dijawab, Mbak Vena. Oke, monggo, Prof. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Ini Mas atau Pak ya, Pak Fahrudin atau Mas ini karena enggak kelihatan. Mas saja ya. Jadi bagus sekali ya. Jadi itu Mas Fahrudin itu menggali
istilahnya tanaman asli ya dari sana, yang ternyata itu digunakan untuk wanita yang mempunyai kanker payudara ternyata. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mengatakan itu hilang artinya hilang bukan hilang orangnya loh ya, hilang kankernya itu siapa? Apakah itu dari medisnya atau hanya karena kemarin benjol agak tinggi kemudian kempes atau bagaimana gitu Mas? Itu pertanyaan saya dulu, gimana? Kebetulan 2 wanita yang pernah saya temui ini, Prof, itu sudah divonis menderita kanker payudara stadium 2 oleh Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Jadi karena keterbatasan biaya seperti itu, bolak-balik dari Sumbawa ke Surabaya seperti itu, mereka kemudian berinisiatif untuk obat tradisional sajalah seperti itu. Nah, ketika kemudian dikonsumsi obat tradisional ini, 2 bulan kemudian dicoba cek lagi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, ternyata dokternya juga heran. Ternyata benjolan yang ada dan hasil lab sebelumnya yang menyatakan ini cancer, ini ternyata tidak ada. Ya, itu jawaban itu yang saya tunggu-tunggu. Ternyata ini preposnya menggunakan tes ya. Jadi tak kirain tadi hanya lihat benjolnya itu tuh. Nah, begini Mas. Kalau itu mau artinya bahan itu mau diakui oleh kalangan masyarakat, pastinya sekarang kan memang orang itu gini loh, nanti ini membual tok tidak ada buktinya. Nah, sekarang itu yang dibutuhkan itu evidence based medicine gitu Mas. Lah itu kan dari 2 orang. Nggak mungkin itu kan artinya kan istilahnya penggunaan secara empiris ya Mas. Nah, kalau digunakan secara empiris 2 orang, 3 orang ternyata seperti itu, nanti bisa masuk ke ranah penelitian gitu Mas ya. Jadi kita lihat secara in vitro dulu ya. Secara in vitro dulu karena kemungkinan itu direbus pakai air ya Mas. Nah, nanti caranya kalau penelitian in vitro nanti bisa boleh direbus menggunakan air atau menggunakan semacam alkohol karena itu memang direkomendasikan oleh BPOM. Kemudian dicoba itu kultur dari kanker payudara itu karena kanker payudara itu juga macam-macam Mas. Ada yang itu positif, ada yang negatif ya untuk aninya ya versusnya. Nah, ternyata ini ranah yang versusnya negatif. Ini agak susah. Ternyata kok bisa sembuh ya. Lah, menggunakan versus yang negatif itu dikulturkan, kemudian kita cobakan menggunakan serial dosis. Pada dosis berapa ekstrak itu dapat menghambat sel yang tadi ditumbuhkan dari kanker yang negatif tadi, nanti akan ketemu serial kadarnya pada berapa. Nah, itu in vitronya. Berarti ternyata dengan kadar yang kecil, misalnya serial dari 500 mikrogram per mililiter, ternyata dengan 0,5 mikrogram per mililiter sudah bisa menghambat 50% sel tadi. Nah, itu kemudian baru kita lihat lagi turunkan dosisnya tadi, kemudian dicobakan lagi pada sel itu. Ternyata dosisnya sekian. Nah, biasanya kalau ilmuwan itu meneliti lagi mekanismenya seperti apa ya? Ternyata mekanismenya dia dapat menghambat proliferasi atau kelipatan dari sel itu. Karena sel kanker kan perlu diketahui dari N1 menjadi N2, oke, kita orang normal seperti itu. Tapi kalau kanker dari N2 mungkin bisa N8. Sementara kalau kita N1 jadi N2, 2 dari 4 jadi 8. Lah kalau kanker nggak mau dia diatur kayak gitu. 1 jadi 2, oke mau. Tetapi kalau 2 dia mau jadi 8 itu urusannya kanker itu. Karena apa? Proliferasi berlebih. Kemungkinan dia menghambat di sana. Atau gini, kanker itu tidak mau mati itu loh eleknya. Eleknya jeleknya. Makanya kenapa kalau kita ada kanker payudara, kemudian proliferasinya, ciri khasnya kan bertumbuh berlebihan, kemudian dia nggak mau mati loh. Piye nek wis wakeh kok nggak mau mati loh, wadahnya kan nggak kuat itu loh, nggak muat.
Nah, terus kanker pinter, dia membuat suatu pembuluh darah yang namanya angiogenesis ya. Makanya tadi ada istilahnya metastase. Itu karena berarti itu sudah berangiogenesis. Karena tadi ciri khas kanker tidak mau mati, tumbuh berlebihan, nggak muat, dia kemana-mana. Itu yang dinamakan metastasis. Nah, itu nanti bisa menggunakan metode apakah ini berproliferasi, ini bisa menurunkan proliferasi, atau mengindus, mempercepat kematian sel. Sel lain itu saja, itu bodohnya pakai in vitro dulu. Apakah itu menggunakan model angiogenesis, apakah bisa menghambat? Lah kalau sudah ketemu, nanti akan ketemu Mas. Nah setelah itu menggunakan model hewan coba. Hewan coba kanker payudara banyak banget. Oh ternyata pada taraf sekian, dosis sekian bisa menurunkan atau mengecilkan nodul itu. Nodul itu tumornya tadi loh ya. Kemudian oh ternyata yang tadinya ada cairan atau belenyek ternyata bisa kering. Nah itu bisa dilihat. Ya, diukur dan sebagainya. Nah, itu pada waktu berapa hari, pada waktu berapa minggu, pada waktu berapa bulan. Itu perlu percobaan lebih lanjut. Nah, kalau mau diakui oleh Badan POM, itu memang protokol atau prosedur pembuatan penelitian itu di-approve oleh Badan POM. Nanti, oh iya, ini menjadi kalau nanti diizinkan, nanti menjadi obat tradisional yang masih jamu misalnya, atau kalau sudah uji menggunakan hewan coba nanti bisa herbal terstandar. Jadi begitu Mas apa tadi Mas. Itu mudah-mudahan jadi itu tahapannya memang tahapannya apa ya agak, karena itu namanya pembuktian dari empiris kemudian mau dibuktikan secara ilmiah untuk pengakuan semua sebelum ke manusia, karena nggak mungkin boleh oleh BPOM, apalagi itu untuk obat kanker ya, untuk langsung uji klinis ya. Jadi harus melalui in vitro tadi, kemudian in vivo, keamanannya, efeknya bagaimana, kemudian baru uji klinis. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Sangat jelas Prof, ini saya dapat ilmu banyak. Ya, mudah-mudahan nanti itu bagus loh Mas, kalau secara empiris sudah seperti itu, wah itu biasanya untuk rebutan ilmuwan itu biasanya yang senang di penelitian kanker. Ya, gitu. Ya, apalagi itu selain untuk nanti untuk membandingkan dari selain itu sel kanker yang sudah tumbuhkan berkali-kali nanti dibandingkan dengan sel yang kultur primer dari penderita itu nanti banyak sekali peneliti yang ini gitu Mas. Apalagi kok ternyata bisa hilang ya secara laboratori gitu. Gitu Mbak Vena. Mas, Matur nuwun Prof. Mai, tadi terkait itu ya, pertanyaan Pak Ahir, itu masih ada beberapa tahapan yang memang masih perlu dilakukan dan diuji coba lagi begitu, Prof. Mai. Nah, matur nuwun Prof. Mai untuk sore hari ini, untuk ilmunya dan juga sharing diskusinya sore hari ini, insya Allah membawa banyak manfaat untuk kami semua di sini. Izin untuk merangkum sedikit tadi terkait penggunaan obat herbal. Tadi ini kalau konteksnya tentang COVID ini sejauh ini titik beratnya obat herbal ini dimanfaatkan untuk pencegahan tadi ya Prof, antiinflamasi maupun stimulasi untuk imun dan lain sebagainya. Banyak beberapa tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti jahe, temu kunci dan lain-lain. Tapi juga perlu diingat bagaimana cara pengolahan dan pemanfaatannya secara tepat seperti itu, Prof. Matur nuwun Prof. Mai, untuk hari ini mungkin diskusinya saya cukupkan. Mbak Galuh, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Vena. Mohon maaf kalau ada kurang salahnya Mbak Galuh. Matur nuwun Prof. Terima kasih banyak Bu Vena, terima kasih banyak atas
Ilmunya Prof. Mai luar biasa sekali. Kita jadi tahu, yang saya pikirkan adalah begini nih Sobat Sehat, bahwa Indonesia ini sangat kaya sekali. Bahkan tadi ada beberapa obat-obat yang baru kita tahu, bahkan bisa mengobati kanker ya. Meskipun harus diteliti lebih lanjut, tetapi itu kabar baik untuk kita. Dan tentunya nih Sobat Sehat, dengan kita mengetahui Indonesia ini sangat kaya, tetapi perlu kita perhatikan juga untuk pengolahannya. Kita cari tahu manfaatnya apa, dosisnya seberapa, dan bagaimana cara memasaknya. Terima kasih banyak sekali lagi saya haturkan untuk Prof. Mai, sehat selalu untuk Prof. Mai dan keluarga, untuk Bu Vena juga terima kasih atas ketersediaannya untuk menjadi moderator di sore hari ini. Baik, demikian Sobat Sehat di Bincang-Bincang Santai edisi sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Nigalu beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat beristirahat. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.